Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita kembali dimudahkannya untuk belajar, untuk berbagi seputar yang perkara yang memang sangat asasi dalam kehidupan kita, yaitu perkara tauhid. Karena pada saat kita sekarang ini memang harus lebih dikuatkan lagi, harus lebih ditekankan lagi persoalan tauhid. Karena ada semacam pendangkalan makna tauhid. Pendangkalan terhadap apa itu syirik. Ada hal-hal yang sudah nyata-nyata syirik, tapi karena ada pendangkalan tadi, itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan dianggap sesuatu yang malah harus seperti itu dan dipertontonkan. Salah satunya ya yang dipertanyakan tadi itu. Ketika ada pawang hujan, orang yang ngaku-ngaku dia adalah sebagai pemegang remote hujan, yang katanya ada AC besar di langit sana. Nggak tahu kapan diservisnya AC itu. Kalau seandainya, kalau kita punya AC kan sekali-sekali diservis gitu kan, itu kapan diservisnya itu dan siapa yang akan menyervisnya? Dan kok ada orang yang percaya gitu. Setelah saya coba amati, ternyata ada penyebab itu. Kenapa begitu mudah orang bisa percaya dengan hal-hal yang seperti itu? Karena mereka menolak pembagian tauhid rububiyah. Ketika ditolak pembagian tauhid itu, ada yang uluhiyah, ada yang rububiyah, ada yang asma wa sifat. Ditolak itu. Karena ketika ada kajian-kajian tauhid yang disampaikan oleh para ustaz, oleh para ikhwah, yang alhamdulillah yang merujuk kepada referensi-referensi yang muktabar dalam persoalan akidah. Lalu ketika disampaikan bahwa tauhid itu ada yang uluhiyah, ada yang rububiyah, ada yang asma wa sifat, itu ditolak itu. Bahkan ada pula yang ingin menyamakan ini dengan trinitas. Luar biasa ini penolakan ini. Padahal kalau kita kumpulkan semua ayat-ayat tauhid, maka akan kembali kepada 3 jenis tauhid itu. Nah, barangkali untuk uluhiyah itu orang tidak lagi mempersoalkan ibadah gitu kan, puasa, nanti datang Ramadan sama-sama mengerjakan ibadah puasa, kita kerjakan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan persoalan uluhiyah kita, tauhidul ibadahnya. Bagaimana kita mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Yang itu kadang-kadang juga ada yang terjebak kepada hal-hal yang salah. Karena ada ibadah-ibadah yang seharusnya hanya kepada Allah, tapi justru kepada yang lain. Nah, tetapi dalam persoalan rububiyah, bagaimana kita benar-benar meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, itu semata-mata adalah atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam persoalan hujan. Bagaimana hanya Allah yang ya'lamul ghaith. Hanya Allah yang tahu itu. Hujan itu kapan dia turun, kapan berhentinya, berapa tetes hujan akan turun, bagian mana saja nanti hujan itu akan turun. Itu hanya Allah yang tahu. Kalaupun ada sekarang kemajuan semacam sains dan teknologi, ada ilmu geofisika, meteorologi yang mencoba untuk bisa memperkirakan, tapi tetap saja itu perakiraan. Umpamanya diperkirakan Pekanbaru hujan ringan, itu hanya semacam perkiraan. Tidak ada yang bisa memberikan kepastian. Tapi kalau ilmunya Allah, itu ilmu yang di situ ada kepastian. Nah, dikarenakan oleh persoalan rububiyah ini, pembagian tauhid tadi ditolak, beginilah jadinya. Sehingga hujan itu
Ada orang yang mengaku dia bisa menahan, ada pawang hujan yang bisa mengatur kapan turun, kapan tidak turun. Dan ternyata Allah buktikan sendiri. Allah buktikan sendiri kekuasaan dia. Pada saat pawang hujan itu mengetok-ngetok piring atau cangkir emasnya itu, tak 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 tak, justru pada saat itu hujan turun. Mungkin Allah itu, ya bukan mungkin ya, Allah ingin mengajak kita semua berpikir bahwa yang pawang tadi itu nggak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak bisa menentukan apa-apa. Buktinya dia ingin menahan, tapi yang terjadi justru turun. Nah, oleh karena itu, mari kita kembali kepada tauhid rububiyah. Pada masa jahiliyah, justru rububiyah itu yang mereka yakini. Uluhiyah malah yang mereka tidak mau. Kalau hari ini malah rububiyah itu juga sudah menjadi hal yang tertolak gitu. Jadi oleh karena itu, ikhwati fillah, para pendengar, para pemirsa, dimanapun berada, kembalilah kepada jalan yang benar. Akidah itu, tauhid itu, keesaan Allah yang harus kita yakini, itu memang ada pada 3 hal. Ada pada uluhiyah, ada pada rububiyah, ada pada asma wa sifat. Persoalan hujan itu masalah rububiyah. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Pada masa Nabi bisa berdoa, tapi dia berdoa kepada Allah. Sahabat ketika minta hujan itu diturunkan, dia meminta kepada Nabi agar Nabi berdoa. Jadi bukan nabinya yang ngaku-ngaku dia mengatur hujan. Sekarang enggak, agar hujan itu tidak diturunkan, datang ke pawangnya. Agar pawang ini menahan remote-nya tadi agar tidak turun hujan. Disinilah kesyirikan itu. Berarti orang-orang hari ini, atau setidaknya mereka yang percaya kepada pawang hujan seperti itu, mereka telah menyerahkan sesuatu yang sebenarnya hanya Allah yang bisa melakukannya, tapi dia serahkan kepada seorang pawang yang ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ini boleh didefinisikan tauhidnya darurat berarti Ustaz ya? Sangat darurat sekali untuk dibereskan. Sangat darurat sekali untuk diperbaiki. Diadakan dikaji ulang apa yang kita pahami selama ini. Mungkin mereka sholat juga, mungkin mereka puasa juga, tapi sholat puasa itu hubungannya sama uluhiyah kita. Bagaimana tauhidul ibadah, kita esakan Allah dalam ibadah kita, kita tauhidkan Allah dalam semua amal-amal kita. Tapi jangan lupa ada sisi rububiyah yang memang harus semata-mata kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya adalah persoalan rezeki, dan hujan adalah bagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah. Maka pada masa Rasul ada meminta untuk turun hujan, tetapi Nabi tidak mengajarkan untuk meminta tahan hujan. Karena hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah lama tak turunkan hujan, mungkin kita akan tersiksa. Maka tidak mesti kita minta tahan. Dan ketika sahabat dulu sudah kebanjiran karena hujan sudah terlalu banyak, diminta kepada Nabi untuk mendoakan agar hujan tidak turun. Nabi tidak mendoakan agar tidak turun. Tetapi yang didoakan Nabi adalah Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, kami sudah cukup, tapi pindahkan hujan itu ke tempat yang lain, agar yang lain juga merasakan nikmat dan rahmat yang ada pada ketika hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menahan hujan berarti menahan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang perkara hujan ini sebenarnya rahmat Ustaz ya. Makanya kita dianjurkan berdoa ketika hujan turun Ustaz ya. Allahumma sayyiban nafi'an.